Selamat bertemu. Saya Pak Fidelis Warubu yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraan psikotes bakat bawaan. Beberapa keterangan saya akan jelaskan bagaimana cara menjawab psikotesnya sehingga nanti hasilnya betul-betul sesuai dengan kepribadian semua peserta yang mengikuti psikotesnya. Untuk itu saya izin untuk share sebentar screen supaya bisa kita melihat sama-sama bagaimana caranya. Nah, pertama-tama dulu kita bahas apa sih sebenarnya psikotes bakat bawaan itu, atau namanya dikenal dengan innate talent inventory. Jadi, setiap orang lahir ke dunia ini sudah membawa bakat atau disebut juga talenta di dalam dirinya. Bakat itu bawaan, tidak dipelajari tetapi ada dengan sendirinya sebagai anugerah, sebagai given. Berarti bakat itu kita dapat warisan melalui genetik keturunan ayah, ibu, opa, oma, semua generasi yang kita sebelumnya. Berarti generasi opa, oma, dari pihak mama, dari pihak papa, itu kita warisin. Warisan genetik itu tampak pada misalnya tekstur rambut kita. Ada rambut orang yang keriting, ada yang lurus, ada yang warnanya agak ke putih, ya kan? Warna bola mata juga, bentuk hidung, juga sifat-sifat manusia, yaitu kecenderungan-kecenderungan bawaan. Itu semua dibentuk oleh genetik. Jadi kecenderungan-kecenderungan ini tidak dipelajari, ada begitu saja. Nah, secara saintifik sudah dapat dipetakan ada 16 pola kecenderungan bawaan ini yang disebut sebagai talent mapping atau map talenta bawaan. Nah, berarti bagaimana mengetahui talenta bawaan itu? Itu pertanyaannya sekarang. Berarti perlu ada tes. Maka diciptakanlah kuesioner. Kuesioner yang disebut kuesioner psikotest talenta bawaan atau innate talent inventory. Itu nanti untuk perkembangan yang lebih lanjut, itu juga tes talenta bawaan ini bisa juga dipetakan juga melalui MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Nah, apakah tes bakat bawaan tersebut akurat? Ini pertanyaan yang kedua. Apakah akurat? Ya, tentu saja dari hasil penelitian selama lebih dari 40 tahun, tingkat akurasi tes talenta bawaan ini ada di antara 80% sampai 95%. 100% mungkin sulit karena manusia juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi konsistensinya itu atau akurasinya itu tergantung pada cara seseorang menjawab psikotesnya. Berarti 100% tergantung pada semua peserta psikotes yang menjawab psikotesnya. Karena perlu kita ketahui bahwa psikotes ini akurasinya itu ada beberapa penyebab mengapa dia kurang akurat. Yaitu satu, waktu menjawab psikotes itu, seseorang itu menjawabnya tidak menurut apa adanya dirinya, melainkan menurut pikirannya. Itu jawaban yang lebih baik menurut dia. Padahal itu bukan diri aktualnya. Berarti orang menjawab bukan diri aktualnya yang sesuai kekuatan dan kelemahannya, tetapi sesuai dengan diri yang dicita-citakannya, yang diharapkannya, yang mungkin oleh keluarga atau oleh budaya dikatakan ini yang lebih baik. Nah, ini yang lebih bagus. Jadinya bukan dirinya yang dia jawab. Jadinya hasil psikotes ini juga menggambarkan diri orang yang dia pikirkan itu, tetapi bukan dirinya. Maka psikotes itu kurang akurat. Biasanya bisa kita melihat
tingkat akurasinya itu nanti di tingkat konsistensinya. Karena psikotes ini akan ada ukuran konsistensi. Berarti kalau konsistensinya itu 80, 90, bahkan 100%, tingkat konsistensi menjawab, artinya orang itu konsisten, maka sebagian besar hasil psikotes itu menggambarkan dengan akurat orang yang bersangkutan. Tetapi kalau misalnya 70% tingkat konsistensinya atau 65%, berarti ada 30 atau 35% mungkin yang tidak sesuai. Berarti tidak akurat. Tetapi masih ada yang sedikit akurat. Oleh karena itu, di dalam menjawab psikotes ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa yang perlu peserta lakukan agar hasil psikotes ini akurat? Pertama, jawablah psikotes Anda dengan apa adanya diri Anda sendiri. Dengan tenang, ini bukan tes kemampuan, bukan tes pengetahuan, bukan. Tetapi jawab yang menurut Anda, itulah dirimu, itulah diri kita apa adanya. Berarti tujuan psikotes ini bukan untuk mengukur pengetahuan, tetapi untuk mengetahui apa bakat bawaan Anda, apa kecenderungan yang sebenarnya ada di dalam diri Anda. Dari situ nanti bisa kita tahu apa bakatnya. Nah, berarti pilihan-pilihan nanti ada misalnya pilih A atau B, atau satu paling tidak sesuai dengan dirimu, lima paling sesuai dengan dirimu, ya kan? Jadi pilihlah pilihan-pilihan. Bayangkan kalau bila Anda melakukan pilihan A atau pilihan B itu, Anda merasa yang mana lebih nyaman, lebih merasa puas. Ketika Anda melakukannya dengan spontan. Sama halnya misalnya, tangan kita ini ada dua, kiri dan kanan. Anda pasti lebih nyaman memegang martil untuk memukulkan sesuatu paku di tembok dengan tangan yang lebih dominan. Kalau Anda kidal, itu pasti memegang martil itu dengan tangan kiri, karena itu lebih kuat. Dan ini tidak berubah. Itu dari misalnya umur kita sekarang, sampai umur kita nanti 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai kita tua. Nah, itu bawaan kita. Nah, itulah bawaan. Berarti kita lebih nyaman kalau melakukan itu dengan tangan kita itu. Ya kan? Lebih puas, lebih spontan. Nah, itu kriterianya. Artinya, kegiatan yang akan Anda lakukan di antara A atau B, jadi nanti ada kelompok kegiatan. You bayangkan, kalau satu minggu saya ada di kegiatan kelompok A, satu minggu ada di kegiatan kelompok B, yang mana saya merasa lebih nyaman melakukannya, merasa lebih spontan ketika melakukannya, dan merasa puas saat melakukannya. Kalau Anda memilih seperti itu, bukan menurut pikiran Anda, oh ini lebih baik, oh, yang ini tidak baik ini. Bukan itu, tidak ada penilaian. Betul-betul apa yang diri Anda yang secara spontan. Kalau Anda memilih seperti itu, akan keluar nanti hasil tes Anda, menggambarkan diri Anda dengan sebaik-baiknya, dengan sebenarnya. Dan nanti akan direkomendasikan pekerjaan yang paling sesuai dengan bakat Anda itu, pekerjaan karir di masa depan, jurusan di perguruan tinggi, dan peminatan yang paling bagus Anda pilih sejak dari kelas 11 dalam kurikulum Merdeka. Berarti ini sangat perlu Anda katakanlah mengatakan seadanya diri Anda. Saya tidak mengatakan jujur, tetapi maksud saya mengatakan yang Anda lebih nyaman, lebih merasa puas ketika melakukannya, lebih merasa spontan. Itu maksudnya. Itu yang disebut bakat kita. Nah, selamat melaksanakannya. Biasanya tes bakat ini tidak lama mengerjakannya, misalkan Anda tadi itu tidak ke mikir-mikir, oh iya ya, kalau saya coba ini nanti, tidak bagus. Kalau begitu, itu lama sekali. Biasanya bisa selesai 90 menit,
dan bisa juga selesai 120 menit biasanya paling lambat. Nah, di dalam tes ini ada beberapa yang punya waktu. Jadi kalau sudah habis waktunya akan otomatis tesnya eh, hilang. Ah, ada yang tidak ada batasan waktu. Jadi baca dengan baik keterangan sebelum mengerjakan. Fahami dulu keterangannya karena setiap tes ada keterangannya. Fahami dulu dengan baik, baru jawab. Selamat mengikuti psikotes. Saya Fidelis Warumo mengucapkan terima kasih dan sukses. Nanti akan Anda menerima hasil psikotes Anda seperti apa adanya diri Anda. Kalau ada pertanyaan, silakan WA saya atau kirim email di alamat saya yang ada di depan ini. Terima kasih.